Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak APBN untuk pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Wus. Proyek ini adalah kebanggaan era Presiden Jokowi selain IKN. Sikap Purbaya ini juga mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk mencari skema pendanaan baru untuk proyek kereta cepat Wus agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara. Yang jelas, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB adalah ambisi besar Jokowi, kini justru menjadi mimpi buruk secara keuangan. Utang yang mencapai 118 triliun sebagai bom waktu bagi keuangan negara di tengah bayang-bayang krisis keuangan kita. Sebanyak 75% pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham termasuk KAI, Wijaya Karya, dan Jasa Marga. Lantas, bagaimana proyek prestisius ini bisa terjerat hutang hingga berdarah-darah? Yang paling penting, rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal itu di situ. Bukan untung dan rugi. Pak, itu kalau dihitung, Pak, 2025 itu bisa beban keuangan dan dari kerugian KCIC itu bisa mencapai 4 triliun lebih. Tapi kalau dipakai analisis, Pak, ini 2026 itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga. Untuk menjawabnya, kita harus memutar waktu kembali ke sebuah masa ketika janji-janji manis dilontarkan dan sebuah suara peringatan keras justru diabaikan oleh Jokowi. Suara itu milik Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Pada 15 September 2015, dengan penuh keyakinan Presiden Jokowi mengumumkan sebuah ketetapan yang menyenangkan publik. Proyek kereta api cepat pertama di Asia Tenggara ini tegasnya tidak akan membebani keuangan negara atau APBN. Kereta cepat tidak gunakan APBN, kita serahkan BUMN untuk urus bisnis antar perusahaan atau business to business, kata Jokowi saat itu. Pesan ini diulang berkali-kali. Tak ada uang rakyat, tak ada jaminan pemerintah. Jika proyek ini gagal atau mangkrak suatu waktu, itu murni risiko bisnis yang harus ditanggung oleh para investor. Janji itu terdengar sempurna. Sebuah mahakarya akan berdiri tanpa membebani pundak APBN yang sudah syarat dengan kebutuhan rakyat. Namun, di balik optimisme itu, ada kegelisahan di kantor Kementerian Perhubungan. Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan saat itu, bukanlah orang baru di dunia perkereta-apian. Sebagai mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia yang sukses melakukan reformasi, instingnya tajam. Ia tidak menolak proyek kereta api cepat itu, tetapi Jonan menuntut satu hal yang tidak bisa ditawar. Aturan harus ditegakkan sampai titik koma terakhir. Jonan melihat ada potensi masalah besar di depan, terutama soal konsensi atau hak pengelolaan proyek. Bagi orang awam, konsensi adalah semacam izin dari pemerintah kepada perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur dalam jangka waktu tertentu, misalnya 50 tahun. Nah, disinilah letak kekhawatiran Jonan kala itu. Pihak perusahaan meminta masa konsensi 50 tahun dihitung sejak kereta api mulai beroperasi. Jonan kemudian tentu menolak secara mentah-mentah. Kami tidak mau mengulang kejadian di jalan tol, tegas Jonan kala itu. Ia menjelaskan jika konsensi dihitung sejak beroperasi, perusahaan bisa saja sengaja menunda-nunda pembangunan. Selama proyek belum jadi, masa konsensi mereka tidak akan berjalan. Akhirnya pemerintah tersandra, ujar Jonan. Jonan bersikeras, konsensi 50 tahun harus dihitung sejak kontrak ditandatangani. Titik.
Lebih jauh, yang menyoroti bahwa hak pengelolaan ini diberikan secara gratis. Mereka tidak bayar sepersen pun, katanya. Membandingkan dengan sektor laut di mana pemegang konsesi wajib membayar kepada negara. Ia juga menggemakan kembali janji Presiden. Pemerintah tidak memberikan jaminan. Jika pembangunan berhenti, negara tidak akan mengambil alih. Peringatan-peringatan Jonan ini bukanlah upaya menghambat, melainkan sebuah bentuk kehati-hatian seorang menteri yang membaca cetak biru potensi bencana. Puncak dari sikap kritisnya adalah sebuah pesan simbolis yang sangat kuat. Saat acara peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek yang dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi, Ignatius Jonan, sang Menteri Perhubungan, memilih untuk tidak hadir. Sebuah sikap yang langka dan mengirim sinyal jelas. Ada sesuatu yang tidak beres menurutnya. Namun laju proyek tak terhadang, ambisius mengalahkan kehati-hatian. Peringatan Jonan seolah menjadi angin lalu. Untuk memuluskan jalan, beberapa regulasi bahkan direvisi oleh Presiden Jokowi. Janji awal pun satu persatu dilanggar. Pemerintah akhirnya memberikan jaminan pinjaman kepada kreditur Cina. Dan yang paling fatal, dana APBN pun terpaksa dikucurkan untuk menambal biaya yang membengkak gila-gilaan. Kini, beberapa tahun setelah kereta itu resmi beroperasi, sirene peringatan yang dulu dinyalakan Jonan seolah berbunyi nyaring dalam bentuk laporan keuangan. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Sebentar Pak Bobi, kami ingin sampaikan dalam RKP 2005 dan antara. Sekarang saja beban keuangan sudah 1,2 triliun 6 bulan. 6 bulan 1,2 triliun. Saya hanya baca dari laporan keuangan, Pak. Kereta cepat Jakarta-Bandung mungkin memang sebuah kebanggaan teknologi bagi Presiden Jokowi. Namun, di balik kecepatannya tersimpan kisah mahal tentang bagaimana sebuah peringatan penting dari seorang menteri yang kompeten diabaikan demi ambisi besar. Dan kini, beban triliunan rupiah itu harus ditanggung, menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya mendengarkan suara kehati-hatian di tengah ambisi pembangunan. Dan tentu lagi-lagi rakyat yang dikorbankan. Ini salah siapa? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Selamat malam Bapak, selamat datang. Boleh? Selamat malam Bapak, silakan. Selamat malam.